Ya halo, kita berjumpa kembali di satu program baru ya. Ini perdana kami menjumpai Anda semua pemirsa. Ini program atau podcast Opsiku, obrolan seputar inovasi, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Dan ini merupakan persembahan dari pemerintah Kulon Progo ya. Dan acara ini atau obrolan ini tentunya akan membahas masalah apa sih yang ada di Kulon Progo. Kemudian bagaimana cara daripada pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini menemukan solusi, dan bukan hanya solusi tapi inovasi untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Nah, yang namanya perdana nomor 1 pasti spesial. Nah, untuk kali ini kami akan menghadirkan tamu narasumber kami yang juga luar biasa, hebat. Spesial semua. Yang pertama langsung akan saya perkenalkan pada Anda semuanya pemirsa, pejabat Bupati Kulon Progo. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Semangat pagi Mbak Meta. Semangat pagi ya. Luar biasa kita. Luar biasa. Bahagia serah lahir dan batin kita bahagia. Iya, di penghujung tahun ini kita harus semangat ya Pak. Harus. Tambah semangat lagi. 2022 berat atau gimana Pak? Berat. Tapi bisa kita lalui dengan gembira. Iya, 2023 optimis. Optimis. Baik, bersama Pak Trisakti, beliau adalah pemimpin cabang BPD Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Wates. Masih muda. Kalau dibandingkan dengan saya. Aduh, Bapak juga masih muda. Beliau adalah Pak Nur Afan Dwi Saputro STPMM. Selamat pagi. Semangat pagi, Mbak Meta. Pagi. Saya manggilnya Terima kasih. Mas Afan bisa jauh lebih muda, Pak. Tapi tenaganya masih kuat, Pak. Trisakti kalau sepeda. Oh, suka sepedaan berarti. Sama. Ya. Berapa kilometer ini biasanya menempuhnya? 300? Ya sekitar itulah. Oh, ya. Baik, yang pertama ini pemirsa kami akan mencoba menggali resolusi tahun 2023 di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo ini ada apa? Apa yang akan dicapai dan bagaimana sih bagaimana pemerintahan Kabupaten Kulon Progo ini pada tahun 2022 ini menghadapi permasalahan-permasalahan. Saya langsung ke Pak Trisakti. Yeah. Pak, mari Pak, kita bongkar dulu Pak. 2022 itu sebenarnya permasalahan apa sih yang paling berat yang dijumpai ini Pak? Ya, tahun 2022 merupakan masa transisi. Ketika kita tahun 2020 itu pandeminya luar biasa dahsyat. Ya. Masih berlangsung, kemudian ke tahun 2021. Tahun 2022 mulai melandai namun juga naik turun rolling begitu datanya. Kemudian pertengahan hingga triwulan ketiga 2022 ini agak nanjak sedikit, kita kendalikan lagi, sekarang sudah melandai lagi. Iya. Dan sekarang masyarakat sudah mulai kita buka keran-keran untuk bisa berinteraksi secara langsung. Walaupun juga tetap melakukan kontrol untuk prokes tetap kita lakukan, terutama kalau kita berkumpul di tempat yang tertutup dalam jumlah yang banyak, kita sarankan untuk masih tetap menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan sebagainya. Ya. Tapi tetap bahwa tahun 2022 di akhir tahun ini kita membuka interaksi langsung pada masyarakat walaupun tetap terproteksi untuk kesehatannya. Kalau kira-kira dari standar nih Pak 1 sampai 10 nih ya. Kira-kira keluhan masyarakat ini yang sudah berhasil diupayakan untuk mencari solusinya itu di nomor angka berapa? 7, ya 8 lah. Tinggal 2 lagi. Luar biasa. Tinggal 2 lagi, tapi 2 itu adalah 2 yang tinggal yang terberat gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya kalau kita lihat sekarang ini tantangan kita 2022 ada e-government ya. Sejauh mana ini pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini mengakomodir e-government? Ya, jadi e-government itu adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan yang didigitalisasikan. Ya. Dan ini kita tentu ada beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan yang paling utama adalah hambatan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini khususnya di aparat. Jadi aparat kita masih katakanlah jumlah maupun kualifikasinya belum seperti yang kita perlukan, kita butuhkan. Yang kedua adalah infrastrukturnya, infrastruktur digital. Jadi tidak hanya jalan jembatan yang berbut fisik, tapi infrastruktur digital ini juga penting. Di Kulon Progo
ada beberapa daerah itu yang masih susah sinyal, sehingga kemerataannya itu mungkin baru sampai ke kantor-kantor pemerintahannya, tapi belum bisa ke seluruh warga masyarakatnya. Jadi untuk pelaksanaan e-government itu tidak hanya infrastruktur digital sampai ke pemerintah ke kantor-kantor pemerintah, tapi masyarakat juga harus mudah mengakses katakanlah sinyal dan sebagainya. Di sini ada beberapa daerah yang katakanlah karena topografinya sulit, sehingga walaupun diberikan antena itu masih nabrak-nabrak gunung gitu ya. Ini yang perlu kita benahi nanti, barangkali teknologinya kita tarik dengan fiber optik ya, tapi tentu perlu waktu, perlu biaya yang secara bertahap nanti kita penuhi ya. Baik, dari Pak Trisakti saya ke Pak Mas. Mas Afan. Umurnya 61 tahun ya BPD ini. Ya, betul. Berarti 15 Desember kemarin. Sudah mateng. Matang sekali. Berarti dari kalau pemerintah tadi di Kulon Progo ada hambatan untuk digital tadi dengan topografi, apakah di usia 61 ini ada hambatan juga di era digitalisasi untuk BPD? Baik, terima kasih Mbak Meta. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya di tahun 2022 ini alhamdulillah perkembangan ekonomi di masyarakat khususnya UMKM ya sudah mulai bergeliat. Restrukturisasi yang diberikan sebagai relaksasi bagi UMKM kemarin karena diterpa pandemi COVID sudah mulai kembali baik lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi, tentunya ada dua hal. Yang pertama kita mendukung pemerintahan kabupaten sebagai stakeholder yang utama. Kita dukung upaya untuk mendigitalisasi, salah satunya yang terakhir kemarin dari BKAD itu sedang mengembangkan yang namanya SIM PKD, Sistem Informasi Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan itu nanti akan disinergikan dengan cash management sistemnya Bank BPD DIY, sehingga transaksi secara non tunai itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian penata usahaan laporan keuangan dari Pemda itu juga akan tertata dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi untuk UMKM, kita punya yang namanya aplikasi QUAT, QUAT, namanya QRIS Ultimate Automated Transaction. Itu salah satu upaya kita mensukseskan gerakan non tunai dari Bank Indonesia mendigitalisasi transaksi keuangan, sehingga mungkin Mbak Meta kalau jajan di banyak kuliner di Kulon Progo itu menjumpai barcode itu, salah satunya milik kami itu memudahkan ya transaksinya, bisa melalui mobile banking, bisa melalui aplikasi. Kalau itu tadi yang digitalisasi pembayaran itu tadi, untuk minat masyarakat Kabupaten Kulon Progo sendiri mereka menyambutnya bagaimana? Untuk sampai dengan November 2022 kita punya sekitar 13.615 merchant, Mbak. Jadi yang sudah mempunyai aplikasi barcode QUAT itu sekitar itu, Mbak. Nah, nanti di 2023 kita ditargetkan punya 17.400 merchant. Jadi ada penambahan sekitar 4.000 merchant. Dan ini sangat mudah, syaratnya mereka punya rekening tabungan di Bank BPD sebagai penambungan. Jadi sehingga kalau ada pembeli nyeken itu uangnya langsung berpindah dari uangnya pembeli ke penjual real time, Mbak. Tidak ada jeda harus 1 hari H+1 masuk, itu enggak. Sehingga ketika akhir hari besok mau belanja itu uangnya sudah ada di tabungan. Nah, harapannya kalau ekosistem digital itu sudah terbentuk, penjual itu nanti kulaan dagangan ke pasar itu juga tinggal scan aja, Mbak. Jadi nggak perlu narik uang ke ATM seperti itu. Sehingga harapannya ke depan kita bisa membangun ekosistem digital di seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu bagus banget ya Pak Tri. Tapi masyarakatnya Kulon Progo bagaimana? Nah ini ada alat tapi juga. Nah ini tadi sambil benerin gini. Nah ini ada kultur ya, ada kultur. Seperti saya ini kan bukan orang muda gitu, sudah tua. Kalau misalnya saya naik ojek online, ini ada hambatan psikologis. Kenapa? Saya tuh
punya aplikasi Gojek, Iya. kemudian bisa bayar non tunai. Nek ra ngenai duit langsung kepada si pengojek itu kurang marem. Ini jadi barangkali ada hal-hal semacam itu Psikologis ya. itu. Psikologis itu. Jadi kan di aplikasi itu juga bisa memberikan tip pada si driver. Tapi ketika tip itu saya berikan lewat aplikasi, saya kok kurang mantep gitu loh. Nah, ini hambatan kultur orang tua dengan orang muda ini. Kalau nggak memberikan langsung itu kurang mantep gitu ya. Karena walaupun mengatakan terima kasih, tapi kok masih kurang gitu. Kalau bisa ada uang ya diberikan. Nah, ini barangkali di samping ada alat yang modern juga kulturnya itu mestinya bisa juga menyertai. Seperti saya juga punya pengalaman sendiri menggunakan e-banking. Baik. Karena saya tidak kontrol diri, kadang-kadang saya belanja apa yang tidak diperlukan. Waduh, gitu ya. jebol itu berarti jebol gitu ya. Ini jadi harus ada kontrol diri juga. Baik. Coba nanti kita akan bahas lagi nih bagaimana caranya kita akan memberikan edukasi ya kepada setiap generasi di Kabupaten Kulon Progo. Tapi sebelumnya kami akan rehat dulu, jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Opsiku Kulon Progo ya, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Oke, kalau yang tadi sudah mendengarkan kami dari awal, itu ada beberapa permasalahan, tapi yang kemudian masih langsung bergabung baru saat ini. Selamat datang kita di Kulon Progo ya. Ini ada dua tamu yang luar biasa di sini. Ada Pak Trisakti dan juga Mas Afan. Ya. Saya ke Pak Trisakti lagi. Ayo Pak, kita teruskan saja Pak. Ini tadi ya. Kan kalau tadi itu ada keterbatasan untuk memberikan informasi. Nah, sini kan eranya adalah memberikan informasi seluas-luasnya. Lantas bagaimana ini Pak? Ya, untuk penyampaian informasi masih ada beberapa segmen masyarakat yang memerlukan jenis informasi yang berbeda, memerlukan cara penyampaian informasi yang berbeda. Jadi di era digitalisasi ini perlu kita sadari bahwa eranya digital, tapi manusia tetap manual. Manual ya Pak? Manusianya tetap manual, sampai kapanpun manusia itu manual. Ya. Ini yang barangkali perlu ada adjustment, penyesuaian. Tidak bisa serta-merta kemudian go digital begitu ya. Karena manusia itu tetap manual. Ya. Ada kerinduan manusiawi yang tetap manual walaupun eranya digital. Ini harus disadari, tidak hanya di era atau di generasi tua seperti saya. Ya. Tapi kadang-kadang generasi muda pun rindu berhubungan langsung kan. Setelah kemarin 2 tahun dibatasi hanya di rumah saja, ketika dibuka jiwa manualnya muncul gitu loh. Jadi digital ini hanya sekedar alat. Baik. Bukan tujuan. Jadi digitalisasi itu alat, bukan tujuan. Ya. Saya menuju ke Mas Afan. Mas, kalau tadi ini kan ada beberapa kesulitan nih. Mari kita coba gali dari Mas Afan. Bagaimana timnya Mas Afan kemudian berhasil menggait berapa 13.600. Iya, itu bagaimana caranya mereka mau join gitu, Mas? Jadi yang pertama kita kata kuncinya adalah edukasi ya Mbak Meta. Nah di dalam edukasi itu kita memberikan experience kepada nasabah, kemudahan yang diperoleh. Ya. Sebagai contoh kemarin pada tanggal 15 Desember di kantor cabang kami itu kita mengadakan festival UMKM. Kita mengundang seluruh nasabah, kemudian mitra, OPD, ASN di Kulon Progo itu untuk datang ke BPD DIY. UMKM-nya di situ ada, kita undang bakso, ada soto, kopi. Mereka tinggal bayar sekian Rp61. Rp61 bisa menikmati makan di situ. Ini kita memberikan experience kepada para nasabah itu. Oh ternyata bayarnya gitu. Dan saya melihat ada yang baru pertama kali melakukan transaksi pakai barcode itu, Pak. Sehingga metode seperti ini kita terus gaungkan teman-teman yang di tim kami untuk mengajak para merchant, kemudian nasabah, ini loh ada kemudahan dalam bertransaksi.
tidak bingung golek susuk Mbak. Kalau misalnya pakai pecahan Rp50 ini sekarang udah susah toh Mbak nyari pecahan seperti itu. Saya kira itu Mbak. Berarti berkesinambungan ya. Harus berkesinambungan. Rp61 berarti tahun depan Rp62 ini. Iya. Ya kan Pak? Iya. Pak Tri, kalau kita lihat ada nggak sih Pak Tri prestasi-prestasi dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan adanya digitalisasi ini Pak? Ya kemarin untuk keterbukaan informasi publik Desa Sendang Sari itu juara satu nasional. Ya, jadi kita untuk informasi data yang harus disampaikan kepada masyarakat, ini Desa Sendang Sari juara 1 nasional. Sehingga prinsip kita untuk keterbukaan informasi publik ini, apapun kita terbuka kecuali yang ditutup. Apa itu Pak yang ditutup? Yang ditutup adalah kebijakan yang belum selesai diputuskan, baru gitu. Dibicarakan. Ya. Itu kan nggak boleh dibuka, karena belum selesai. Jangan-jangan nanti kebijakannya A yang sudah dibuka B gitu ya. Kan supaya penasaran. Nggak boleh. Ya. Nanti jadi sumber spekulasi yang akan menyengsarakan masyarakat. Gitu seperti ya? Itu. Gitu. Tapi prinsipnya semua kebijakan kita terbuka. Kalau dulu kan semua ditutup kecuali yang dibuka. Itu era lama. Aduh, tadi itu gimana yang tutup terbuka tuh? Sekarang semuanya dibuka kecuali yang ditutup. Oh, gitu. Baik. Ya. Kalau saya ingin mengetahui tentang Sendang Sari tadi untuk mendapatkan juara 1, itu informasi apa saja yang kemudian diinformasikan? Ya tentu saja informasi publik yang bersifat publik, bukan informasi privat. Contohnya seperti misalnya berapa sih jumlah orang miskin di Sendang Sari? Itu terbuka. Miskinnya karena apa? Persentasenya seperti apa itu terbuka. Tapi siapakah yang miskin, rumahnya di mana? Oh jangan. Itu jangan. Itu masalah privat ya. Iya. Kalau saya kemudian, aku dileboki wong miskin, itu kan nggak bisa, nggak nyaman seperti itu. Iya. Jadi semuanya terbuka kecuali yang ditutup. Yang ditutup itu yang menyangkut informasi privat dan kebijakan yang belum tuntas untuk diputuskan. Intinya itu. Nah, kadang ini kan masyarakat belum bisa membedakan privatnya itu loh, Pak. Nah, kan itu yang penting kadang-kadang sangat-sangat privat saja diumbar sekarang ya. Betul. Jajan karo tonggone. Wah. Itu jajannya privat atau publik gitu. Di ruang publik, Pak. Disebar gitu ya. Jadi nanti isu juga. Betul. Nih. Seperti itu. Jadi memang edukasi itu terus-terusan ya. Ya, harus bisa membedakan mana yang privat, mana yang publik, apalagi lembaga publik seperti pemerintah daerah sampai pemerintah di tingkat desa itu harus bisa menjaga informasi privat warga negaranya yang harus dilindungi. Oh, baik. Seperti itu. Kalau ini tentang masyarakatnya bagaimana dengan perlindungan privasi di Bank BPD? Nah itu yang utang berapa nggak boleh dipublikasikan. Data-data pribadi kan banyak yang bocor sekarang loh, Mas Afan. Jadi kalau untuk sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, kami selaku para bankir itu memiliki kewajiban untuk menjaga data-data nasabah, sehingga kita kalau misalnya ada telepon masuk tanya saldo, itu kita harus verifikasi apakah betul-betul orang-orang itu yang memiliki kewenangan untuk mengetahui saldo uang tersebut. Kemudian keamanan dari tadi kita sampaikan transaksi digital tadi QRIS itu sudah diverifikasi dan mendapatkan sertifikasi keamanan transaksi dari Bank Indonesia juga. Kalau ikut QRIS itu sebenarnya banyak keuntungan nggak sih, Mas? Banyak, Mbak. Sehingga kalau dulu kan pakai mesin EDC itu harus kena tambahan biaya ya, Mbak, 2,5%. Sekarang masih ada relaksasi dari Bank Indonesia untuk unit mikro. Itu kan mereka tidak dikenai biaya, Mbak. Jadi transaksi jajan Rp5.000 ya, uang yang masuk tetap Rp5.000. Meskipun dari kita punyanya dari bank berbeda gitu, tapi kita masuknya di QRIS itu. Bisa. Pakai GoPay bisa, pakai OVO bisa, di QRIS langsung masuk ke rekening BPD tanpa jeda gitu, Mbak. Kalau misalnya ada berapa ribu lagi Mas yang mau Kita 4.000. Tahun 2023 kita targetnya ada 4.000 merchant baru yang menjadi. Itu harus merchant besar atau enggak? Jadi kalau misalnya ada jagung bakar di panjang jalan alun-alun itu sudah bayar pakai cetit gitu. Bisa Pak. Nah, ini potong rambut pakai QRIS gitu ya. Harapannya semua yang namanya ekosistem digital tadi semua memakai QRIS tadi, Pak. Ya. Gitu. Bagaimana pemirsa yang sempat menonton kami ini, apakah Anda sudah
mendownload ya, mendownload atau Ya, udah punya mendownload. mendownload QRIS karena memang banyak sekali keuntungan ya Ya. di sini. Baik, saya ke Pak Trisakti lagi. Pak, ayo Pak, kita lihat di Kabupaten Kulon Progo sekarang. Ini era digitalisasi ini, kemudian ada desa yang sudah mendapatkan reward ya. Ya. Lantas ada kemungkinan ada kebijakan lain lagi nggak untuk ini, Pak? Ya, tentu pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal mendorong digitalisasi pemerintahannya itu menyiapkan sumber daya aparat yang kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian infrastrukturnya juga kita perbaiki kualitasnya dan kita perluas jaringannya. Yang ketiga, kulturnya harus kita siapkan. Kultur masyarakat untuk siap berkonektivitas dalam arti lebih luas lagi. Ya. Karena dari kultur tertutup menjadi kultur terbuka, ini biasanya ada gap budaya, terkaget-kaget dan sebagainya. Ini harus kita siapkan sehingga jati diri itu kita perkuat, filter kita perkuat, tapi wawasan juga kita perluas, seperti itu. Jajaran dinas mana yang sebagai garda depan ini? Kalau garda depannya ya semua dinas, tapi intinya semua dinas. Iya, intinya semua PPID dinas. utama itu ya di dinasnya Pak Agung ini, Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo. Ini PPID utama. Oh gitu, berarti memang Dinas Kominfo ini yang menjadi garda depannya. baik ya. Berarti nanti banyak sekali informasi yang harus diberikan kepada Anda pemirsa. Dan kalau dikasih informasi jangan ngeyel ya pemirsa ya. Ini memang untuk kebutuhan kita bersama gitu ya. Kalau misalnya QRIS itu apa? Susah nih. Didengarkan dulu ya karena banyak sekali diskon. Manfaat ya. Ada diskon-diskon mungkin, Pak? Jadi Saya mintain diskon. ketika ulang tahun BPD kemarin kita bekerja sama dengan merchant kita, Mbak. Iya. Banyak kuliner-kuliner yang ikonik gitu. Ya. Kita jadikan merchant, ada diskon 61% dengan maksimal nominal keuangan 20.000 gitu. Sehingga kalau Mbak Meta yang di diskon 61% dari 20.000. Wow. Jadi kalau misalnya belanjanya 50.000, yang 30.000 tidak didiskon, yang 20.000 diskon 61%, gitu caranya ngitung. Masih berlaku nggak Pak itu sekarang ya Pak? Jadi itu nanti sebagai sarana edukasi kita gitu. akan mengadakan diskon-diskon dalam rangka apa gitu, momentumnya nanti kita ciptakan, Pak. Dicari. Ya, Iya, kita iya. nanti ulang tahun BPD yang ke-100. Nanti diskon kan 100%. Waduh Pak, ini masih 61 tahun Pak. Kita Kenapa nanti, nggak di Pak, 62 tahun aja, 62 kali 2 gitu. Pak, oke, sekarang kalau untuk pemerataan informasi di Kabupaten Kulon Progo ini, iya. ini sebenarnya Pak ya, usia berapa yang harus kita sasar? Apa memang masih muda, kan muda masih fresh. Kalau tua agak-agak susah itu. Iya, muda kan iya, masih iya. fresh ini Pak. Anak tetangga saya, ini bukan anak saya. Oh gitu Pak. Yang usianya baru 3 tahun itu sudah gadget minded. Sehingga kalau ditanya sasarannya untuk literasi digital, ya sejak orang itu mengenal digital. Saat ini usia 3 tahun sudah mengenal loh. Sehingga edukasi bagi orang tuanya itu menjadi penting. Jangan sampai memberikan gadget tanpa kontrol kepada anak kecil yang belum usia cukup. Baik. Mestinya kalau diberikan gadget, ya diseleksi mana yang bisa dibuka. Mainan-mainan apa yang bisa dibuka sesuai dengan usianya. Sehingga utama sekali bagi keluarga-keluarga muda ini diberikan literasi digital yang cukup. Keluarga-keluarga muda karena dia akan menularkan pada anaknya. Ya. Seperti itu. Kalau digital ini kan ada efektivitasnya ya Pak. Ya. Kita masuk ke pelayanan publik. Oh, yang pelayanan publik. Iya Pak. Ya, tentu kalau pelayanan publik yang bisa mengakses yang ber-KTP misalnya syarat utamanya. Sehingga ya 17 tahun ke atas syarat KTP. Ya. Ini bisa mengakses pelayanan-pelayanan mulai yang dasar, administrasi kependudukan, kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, permasalahannya itu Pak, kalau kita buka web, Ya. kemudian itu kadang itu jalannya itu agak lama. Lelet. Nah, itulah bagian dari kita untuk memperbaiki infrastruktur digital kita, penyimpanan kita, ya, server kita, Iya. ya. Dan tentu ini juga tergantung pula dari mana dia mengakses. Misalnya dari agak pelosok begitu ya, rada rendet-rendet sithik. Nah, kita nanti perkuat jaringan-jaringan ke desa-desa yang di pelosok-pelosok desa.
kami kemarin sudah komunikasi dengan PLN. Ya. Mestinya PLN kan menyediakan listrik. Ya. Nanti PLN menyediakan tiang listrik yang nanti bisa dicantoli kabel fiber optik. Oh, Jadi tiang listrik itu tidak hanya mengantarkan listrik, kabel-kabel listrik, tapi kabel-kabel fiber optik bisa lewat tiang-tiang listrik yang ada di PLN. Dan PLN terbuka. Terbuka. Dan sekarang ini kan sudah tidak ada lagi dusun, tidak ada lagi RW, RT di Kulon Progo yang tanpa tiang listrik. Sehingga jalur fiber optik dengan kerjasama dengan PLN nanti barangkali dalam waktu yang tidak lama bisa kita wujudkan lebih merata lagi. Amin, amin sekali. Mungkin BPD memberikan satu ruang khusus di tempat-tempat itu untuk internetnya. Saya tembak ini, Pak. Iya. Saya rasa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di DIY, Bank BPD DIY siap untuk mensupport, Mbak, karena setiap tahun kita juga menyalurkan CSR. Untuk tahun 2022 ini saja kita untuk Kulon Progo ada sekitar 1 miliar 50 juta rupiah. Paling banyak disalurkan di sebelah mana ini? Kemarin kita untuk bedah rumah, Mbak, yang tidak layak huni itu ada sekitar 18 rumah yang tidak layak huni, kurang lebih sekitar 300-an juta rupiah ya yang digelontorkan untuk program itu. Kemudian kita juga ada untuk beberapa tempat-tempat wisata juga untuk mendukung BKAD mengembangkan program dalam program digitalisasi tadi, Mbak. Wisata itu kan luar biasa banget ini Kulon Progo ini ya. Ini sudah jadi primadona baru Kulon Progo ini. Kalau tidak ada informasi, nah ini kita sulit bersaing kan ya Pak Tri ya? Iya, jadi pariwisata luar biasa di Kulon Progo sisi utara karena alamnya begitu indah, pegunungan-pegunungan. Ini sekarang sudah mulai spot-spot wisata itu tumbuh di sana dan menarik perhatian baik dari internal DIY maupun sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Baik. Kopinya enak, ya, pelayanannya ramah, sambil melihat sawah, bersepeda seperti itu sungguh indah. Pak Tri mini. Ya kalau untuk pelayanan publik kembali saya langsung ke pelayanan publik lagi. Kira-kira dapat nilai berapa sih Pak? Sudah pernah nggak evaluasi sama masyarakat pemirsa di rumah juga ingin mengetahui seberapa sih penilaian sudah luar biasa bagus kah atau memang harus ada yang ditingkatkan di bagian mananya? Ya kalau KID sudah memberikan kita predikat nomor 1 ya 10 kurang sedikit nilainya. Tapi terserah masyarakat akan menilai. Tapi yang punya kriteria baku dari Komisi Informasi Pusat itu memberikan kita nomor 1 se-Indonesia Raya. Berarti hanya 10 kurang sedikit lah. Ya, seperti itu. Berarti memang sudah puas ya. Baik, kami masih akan hadirkan informasi dan juga obrolan menarik lainnya pemirsa. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk istirahat sebentar. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Opsiku Kulon Progo hadir lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Patri dan juga Mas Afan. Ini karena kita sudah ada di sesi terakhir. Mari kita akan coba gali di 2023 yang kurang berapa hari lagi Pak Tri. 2023 yang katanya nanti ada isu resesi ekonomi lah, kemudian juga tadi ada beberapa permasalahan yang belum selesai. Bagaimana nanti menatanya, Pak? Ya, diprediksikan bahwa ibaratnya pesawat terbang di tahun 2023 ini cuacanya masih kurang baik. Ya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terus berlangsung. Kemudian konflik di Rusia, Ukraina, di mana Rusia, Ukraina itu sumber gandum, sumber tambang yang luar biasa di dunia. Ini juga menyeret negara-negara yang besar. Namun kita di Indonesia sebagai leadernya Pak Joko Widodo ini memberikan ruang yang begitu strategis. Artinya pilotnya lincah ini. Ya. Walaupun cuacanya berawan di sana sini, tapi bisa menerobos
tengah-tengah awan itu, Ya. dan mudah-mudahan kita selamat untuk mengarungi di tahun 2023. Amin. Dengan syarat kita harus berkolaborasi, harus kompak, harus mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dengan apa adanya, sehingga orang lain ini juga lebih terbuka, lebih jujur untuk memberikan interaksi dengan kita, sehingga kegiatan perdagangan dan sebagainya itu unsur yang kita kedepankan bukan persaingan, bukan kompetisi, Ya. tapi kolaborasi. Baik. Kita bisa untung bersama, kita bisa menikmati suasana 2023 dengan kolaborasi yang lebih baik lagi, kita bisa menang bersama-sama. Ya. Seperti itu. Kalau titik beratnya di 2023 apakah di bidang perekonomian, apa pariwisata atau juga pertanian ini di Kulon Progo atau apa ini Pak? Ya, tentu kita masih merupakan daerah pertanian. Dan kemudian pariwisata akan meningkatkan nilai tambah dari pertanian itu. Jadi bukan kemudian dipilah-pilahkan mana pertanian, mana pariwisata. Kalau kita hanya menjual produk pertanian murni, misalnya beras saja, Ya. itu mungkin hanya 10.000 per kilo, paling mahal. Tapi kalau beras bisa dijadikan nasi goreng yang kemudian kita santap sambil melihat sawah, itu beras 1 on Ya. bisa 20.000 rupiah. 1 on loh, bukan 1 kilo. Ya, ya. Sudah wujud nasi goreng, 20.000 rupiah. Bisa berlipat-lipat. Ya. Menyambungkan antara hasil pertanian dengan wisata. Jadi kita tidak memilah-milahkan, tapi justru menyambung-nyambungkan antar sektor, seperti itu. Ya, ini pemirsa langsung menuju ke tempat pariwisata nyari nasi goreng itu Ah, yang tadi. 20.000 rupiah Iya, tadi. Nanti bayarnya dengan kris Kris. hanya 61 rupiah. Masa masih Betul Pak? ya Pak ya? Bisa. Bisa. Masih? Masih. Ya. Sampai kapan Pak? Nanti kita adakan lagi Mbak eventnya awal tahun Mbak. Nanti, Awal Mbak. tahun ya, Iya. jadi bersiap-siap saja bagi yang nonton Opsiku aja, yang tahu ini ya. Oke, ya saya ke Mas Afan. Mas, ini kalau misalnya tadi di 2020 katanya ada relaksasi hutang ya. Ya. 2023 ini kan pada takut ada yang punya rumah lah katanya susah, kemudian usaha naik turun. BPD bagaimana untuk mensupport mereka ini, Mas? Ya, kalau kami berharap dan berdoa meskipun tentang bayang-bayang resesi, tetapi semoga di Indonesia ini tidak terdampak secara langsung ya terkait resesi global itu. Dan kalau saya melihat orang-orang Indonesia itu orang-orang yang ulet, tahan banting ya Pak. Mbak Meta mungkin baru tahu kalau di Indonesia itu bisa dandani lampu mati itu. Mungkin kalau di luar bisa, negeri nggak ada. nggak ada, ya. Ya, saking kreatifnya warga masyarakat Indonesia. Sehingga Lampu mati, meskipun isu-isu resesi itu saya yakin masyarakat Indonesia tahan banting. Iya. Iya. Tuh, ini aja COVID aja ditanya ini di mana ya. Ya, ya. Kemudian kalau misalnya ketakutan dari masyarakat nih, oke, ini nanti suku bunga akan naik. Terus kita sulit berusaha gitu. Apa kita mendapatkan pinjaman atau dari bank ini, support dari bank itu lebih sulit? Benarkah demikian? Jadi kalau trennya memang ada sedikit kenaikan suku bunga ya. Bank Indonesia sudah mulai menaikkan karena untuk mengendalikan inflasi. Tetapi saya rasa pemerintah juga tidak berdiam diri menambah kuota KUR, Mbak. Kredit usaha rakyat. Oh, sudah. Itu kan ada subsidi bunganya bunga dari pemerintah. ditanggung Mbak. pemerintah. Hanya 6%. Bahkan rencananya di tahun 2023 itu untuk kredit super mikro yang maksimal 10 juta itu hanya 3% per tahun Mbak. 3% efektif itu. Sangat murah sekali Mbak. Tapi nanti mereka gampang nggak mendapatkan itu Pak? Gampang. Jadi ketentuan KUR itu sampai dengan 100 juta tidak pakai jaminan. Yang penting puncak usaha tidak sedang kredit macet di bank lain. Ya, benar-benar punya tekad. Meskipun dia ada pengembangan beberapa usaha. kredit di tempat lain juga tidak apa-apa. Tidak macet. Nggak apa-apa. Yang Kalau- penting nggak macet. Tidak macet. Kalau yang kredit konsumtif Mbak, tetapi kalau kredit modal kerja yang berjalan itu memang harus dilunasi dulu baru nanti mengajukan KUR gitu. Baik, ke Pak Tri lagi. Pak Tri, kalau misalnya harapan Bapak sendiri untuk masyarakat Kulon Progo di 2023. Ya, kita menginginkan masyarakat Kulon Progo lebih mengedepankan jiwa kolaborasi untuk bisa bekerja sama. Kalau sesama UKM ya kerjasama sama UKM. Kita perluas dari desa ke antar desa,
dari antar desa ke antar kapanewon, dari antar kapanewon sampai antar kabupaten. Ini untuk memperluas pemasaran. Juga kalau mau kulaan, bareng-bareng kulaan. Yang punya usaha sejenis, usaha batik, ayo kulaan malam bareng-bareng. Tapi gitu. itu sudah dikoordinasikan dengan dinas Ya terkait? tentu saya bertahap dari Dinas Koperasi UKM, dari Dinas Perindustrian mengkonsolidasikan hal tersebut. Ya. Sekali lagi produksi ini harus lebih banyak supaya masuk ke skala ekonomi sehingga murah. Kalau mau diterbangkan dari YIA itu satu kontainer penuh, jangan cuma ditenteng Baik, per orang itu nanti mahal gitu ya. Kalau nggak kolaborasi bareng-bareng lah, kolektif hanya gitu ya. ekspor sendiri-sendiri, nanti biaya pengirimannya sangat-sangat mahal. Bagaimana dengan Gitu. pupuk, Pak? Kalau pupuk tentu yang kita bicarakan adalah pupuk yang bersubsidi. Nah, ini para petani sudah terdaftar mana yang boleh mengambil pupuk bersubsidi, berapa kilonya, berapa kuintalnya sudah terdata rinci. Kalau ini dari saya sebut ya dari BRI yang mengeluarkan kartunya itu. Ya sudah terlist sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi ini cukup bagi Kulon Progo sesuai dengan rencana tanamnya. Seperti itu sudah cukup. Ya, saya lupa tadi menanyakan ke Mas Afan. Mas Afan ini salah satunya juga dukungan dari BPD bukan ya? Yang ini pembangunan media center atau yang di depan, Mbak, di depan. untuk kita support pakai CSR itu, Mbak, biar kerja-kerja wartawan untuk mengabarkan berita yang optimisme yang baik itu seperti yang disampaikan Pak Tri tadi tentang 3 saringan berita itu bisa lebih cepat ya. Gitu, Mbak. Berarti itu memang salah satu bentuk dari BPD ya? Ya, dukungan kepada masyarakat. Baik, kita di akhir ini Pak, boleh mungkin Pak Tri memberikan wejangan kepada kalau tidak ungkapan supaya optimis di tahun 2023 kepada masyarakat. Silakan. Tahun 2023 merupakan era baru. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai. Mari kita bangkit bersama, kerja bareng, lebih perluas kerjasama, berkolaborasi. Baik, Mas Afan silakan Mas Afan. Ya, Bank BPD DIY di tahun 2023 tentunya akan semakin mensupport khususnya pemerintahan daerah, kemudian pelaku UMKM untuk bangkit lebih jauh setelah kita pandemi dengan mensupport tidak hanya di modal kerja tapi dalam hal digitalisasi transaksi keuangan. Baik, terima kasih sekali sudah hadir di Opsiku Pak Tri. Matur nuwun Mbak Meta. Matur nuwun Mbak Meta. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Opsiku yang saat ini sedang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kami juga akan hadir reguler ya, bukan saat ini aja ya. Karena kami akan menghadirkan informasi-informasi yang solusi-solusi yang baik dan tentunya dengan penuh inovatif dari Kulon Progo. Tentunya pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini akan mencoba untuk mengakomodir semua masalah dan akan mencoba memberikan solusi terbaik dengan inovasi yang lebih ahuy lagi ya pemirsa ya. Baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di edisi mendatang. Sampai jumpa.